lovers ya. Hari ini gue mau ngobrol-ngobrol juga nih. Biasa gue masih mau bahas Corolla DX. Kebetulan nih ada teman gue nih, Hanif nih dari Bogor. Pas lagi main ke BSD, udah kita ketemuan. Ya kemarin kan lu udah lihat kan mobilnya Hanif tuh yang oranye tuh. Ya kan, ya udah ganteng lah pokoknya. Ya sekarang gue mau nanya-nanya nih ke orangnya nih mengenai Corolla ya, Corolla DX-nya dia. Gue biasa awal sih nanya, kapan nih lu suka Corolla DX? Kapan lu? Lu jangan serius Gus, ini obrolan nyantai Gus. Jadi kalau dibilang kapan, sebenarnya Mas, saya ini DX ibaratnya mobil tua ketiga. Pertama saya tuh pakai Corolla 79 atau Corvette pernah ya? Corvette. Pada saat itu belum ikut komunitas manapun, dan waktu itu mau ikut komunitas kok ada yang nggak pede sama gimana? Nggak pede? Ya antara nggak pede. Anjir motor Arab. Antara nggak pede sama mobilnya masih standar banget gitu. Tapi sebenarnya di Facebook, di sosmed kayaknya pada udah rapi-rapi, keren-keren, minder. Nah, terus temen kuliah ada yang ngajak gitu, udah gabung di komunitas DOM waktu itu, Depok Mumet. tahun berapa itu Bus? Tahun 2015 waktu itu. Diajak katanya, tapi saya lihat tuh DX semua, saya bilang saya Corvette sendiri nih, Nggak pede lagi? nggak pede. Terus tapi pas lihat katanya ada kok yang pakai Corvette juga gitu. Nah waktu itu di DOM ada namanya Miftah tuh. Waduh, Corvette-nya dia benar-benar kaleng rombeng gitu. Kaleng rombeng. Iya, bener-bener kaleng rombeng tuh punya Miftah dulu. Wah. Nah akhirnya saya ada temen lah, ya udahlah ikut di situ. Mulai pede. Ya, gitu mulai pede. Mulai Berjalan setahun karena satu dan lain hal saya gantilah DX. Wah biar sama lah gitu kan. Pengen coba juga. Wah perjuangannya panjang lah Pak Mas kalau diceritain. Enggak, gue mau nanya, lu kan dulunya Corvette, ya kan? Terus terakhir ini sekarang ya DX lah, kita bahas ya lu punya sekarang DX, ya kan? Nah lu pas DX ini lu cerita awalnya ganti ke DX tuh gimana? Belinya di mana? Harganya berapa? Mungkin ini buat teman-teman semua nih, buat pengalaman ya, kita sharing pengalaman. Sampai mobilnya cakep nih sekarang. Jadi waktu itu apa ya? Saya berpikir lihat harga DX itu ada yang harga 25 ini ya atas saran teman-teman juga yang punya pengalaman. Kalau beli jadi ada yang bilang belum tentu itu dapat bagus. Atau mesin dan lain-lainnya, mesin yang bagus, interior bagus, sasis kaki-kakinya nggak bagus. Akhirnya ada teman kita juga waktu itu Mas Yogo nyaranin, udah ngebangun aja. Nah bangun dah tuh, bener-bener udah kayak origami saya Mas, ibaratnya DX origami. Bener-bener saya dari nol bahan, wah. Jadi ada duit, saya makanya simpan. Makanya DX saya kalau di total sekarang nih udah mendekati angka 80-90 juta mah ada Mas. Set dah makanya. Itu ibaratnya kalau duit itu ada bentuknya ya? Itu udah dapat DX paling cakep kayaknya itu saya tuh. Original ya. Iya, tapi saya ngebangun benar-benar 3 tahun dari 2016 sampai sekarang. 3 tahun saya ngebangun. Dikit-dikit perintilannya beli, ada yang ini kurang sempurna ganti lagi, dan memang jujur saya benar-benar banyak masukan dari macam-macam. Ada yang saya terima telan, ada yang saya pikir-pikir, ada balik lagi ke yang saran semula gitulah pokoknya lah. Nah maksudnya nih, lu pertama dapat itu dia udah utuh jalan atau enggak? Jadi saya waktu itu karena benar-benar ngebangun kayak bikin origami, jadi saya bahan dulu Mas.
ada bahan tuh, bener-bener bahan kosongan. pikiran ya. Iya. Mending bahan pikiran, bahan kosongan, bener-bener body doang. Gila. Body doang, bener-bener body doang, bentuknya udah di apa namanya tuh Mas kalau cat tuh epoxy. Oksian doang. Epoksian doang. Terus masuk bengkel lah, baru perintilannya saya nyari tuh, beli Ngumpulin gitu ya. dek bahan lah ibaratnya ya, yang udah tinggal sembelih. Saya ambil suratnya, mesinnya. Baru lu tempelin situ. Iya betul. Tapi memang dari situ saya jadi tahu, misalnya mobil ini kemarin kroposnya di sini udah diganti plat gitu. Jadi detail bawah atasnya tuh saya ngeliat, maksudnya tahu gitu. Iya sih. Tapi ya lama juga ya kalau Lama 3 juga, Mas. tahun. Itu Iya, kalau 3 tahun udah Dan saya nyebutnya ya dek bancakan. Jadi bancakan maksudnya benar-benar rombongan itu, kalau cewek itu udah kayak jablay Mas, dipegang siapa aja tuh, tangan siapa aja udah pernah nempel di dek saya tuh. Jadi ini benar-benar kayak apa ya? Tapi kalau itu kondisi dek jablay. dari perjalanan 3 tahun itu chat ngumpulin itu lu ini apa sepanjang perjalanan itu lu nabung terus sama mikir misal style apa nih yang gua Iya. pengen. Jadi ini kan ibaratnya pada saat saya ngebangun ini kan ibaratnya sumber dananya itu benar-benar pembagian dari duitnya antara gaji saya. Jadi yang buat rumah tangga udah saya pisahin. Nah ini bahasa kasarnya ini duit nakal buat DE gitu kan, itu udah saya pisahin. Jadi saya udah atur tuh taker budgetnya berapa. Saya sampai punya nyimpen catatan bentuk Excel. Saya beli belanja ini Di mana di gitu. mana jumlah sekian. Makanya kenapa saya bisa bilang DX saya total tuh udah hampir 80 jutaan lebih. Karena itu ya kalau Iya, ditotalin ya. iya ditotalin. Jadi belum harus saya beli ini, ganti ini. Tapi kalau kondisi sekarang puas. Untuk saat ini alhamdulillah udah puas, karena mungkin dari perjalanan 3 tahun itu saya menemukan kan beberapa bengkel, nyoba bengkel. Akhirnya sekarang udah tahu misalnya kayak untuk setel karbu di sini. Terus tempat belanja juga gitu Mas, dari yang tempat mahal akhirnya ketemu yang murah. Oh, beli spare part murah di sini. Itu udah tahu jadinya. Jadi saya tahu apa yang harus saya perbuat buat dek saya nih, misalnya kaki-kakinya masalah, kesini larinya kesini gitu. Bahkan ibaratnya dulu untuk mesin harus jauh-jauh, kebetulan rumah saya Bogor, kalau ada ini harus minta tolong temen jauh. Nah, mulai belajar dari lihat-lihat sosmed, Google, gimana cara setel klep ini ya, belajar dikit-dikit lah. Jadi intinya sih apa ya, kalau saya ngerasa jangankan orang lain, mungkin bahkan dari sisi keluarga, istri saya yang awalnya mungkin support terus sempet ngedon Gitu karena ya. ini Kelamaan banyak mungkin, belanja kelamaan, terus akhirnya sekarang support lagi. Bahkan saya mau jual nggak boleh katanya, awalnya mau saya jual aja kan ya, jangan ini, sayang banget gitu sayang banget gitu kan, karena kebangunnya udah banyak, terus mobil udah enak, Tahu-tahu dijual. kalau dijual kayaknya mending jualnya lakunya tinggi. Makanya kan saya bilang ini kalau nggak 70 juta nggak saya jual ya. 75 sama 70 juta. Tinggal pakai berarti ya. Iya. Kondisi ya udah lihat aja lah pokoknya. Ya, ada di Iya. video gua ada sebelumnya udah ada. Ini dek udah kayak dek artis lah. Orang gampang kenalin makanya. Ya andaikan kejual, mungkin saya agak sedihnya kalau ngeliat di jalan tiba-tiba gitu kan, misalnya laku. Nyalip lu gitu ya. Itu bekas dek gua itu ya kan. Sedih gitu kan kayaknya. Jadi Nanti kalau misalkan sekarang kan udah jadi bagus. Kalau lu punya duit lagi, mau bangun lagi. nah itu dia. Saya sih sempat berpikir andaikan ini benar-benar saya rawat, dan memang saya rawat ya, paling ada kendaraan yang buat keluarga ini, jadi larinya udah ke hobi. Cuma kalau untuk touring, acara apa ya tetap ini saya pakai. Dan memang alhamdulillah selama saya touring dengan mobil ini, masalah mesin sih belum pernah ada ya, karena memang setelan udah ketemu sama setelan settingan bengkel yang enak. Terus paling yang masalah kadang ya hal-hal sepele kayak shocknya patah, terus
apa ban atau apa gitu. Sampai kalau ya, tapi kalau sampai yang mogok Jebol itu, gitu kan. nah mogok pernah mas, pengalaman mogok ya itu karena tadi saya bilang kadang kurang sempurna, speedometer panel bensinnya rusak, jadi kelihatannya wah, bensin masih ada, taunya habis, wah mogok di Ya, tol apa kayak jadi gitu pernah. gini ya, ketipu gitu ya. Iya, ketipu sama speedo. Tapi alhamdulillah sekarang udah ini. Terus kalau spare part lu kan udah belanja banyak banget tuh, sampai lu list tadi kan. Iya. Nah itu lu banyak kan beli Jakarta atau luar Jakarta atau mana aja? Nah, jadi awalnya saya tuh ngelihat dari Facebook gitu mas, kan suka ada yang jual tuh, terutama spare part yang kayak langka, yang memang susah nyarinya. Kalau spare part yang umum kayak filter bensin, Banyak gitu hal-hal ya. yang itu, nah itu saya ada awalnya memang lihat bengkel-bengkel macam-macam, terus lihat saya bandingin kayak yang paling murah misalnya kan mas. Nah udah dapat tuh di daerah perbatasan Bogor Depok, Di Parong. nah Parung situ. Jadi ibaratnya sejabotabek sih ada spare part mobil si DX saya ini. Ini DX ini kan saya namain Mukidi ini. Ya Kenapa? karena ibaratnya apa ya? Awal-awal kenapa saya namain Mukidi itu karena apa ya nih? Kesel ya? Nih iya bener. Jadi kalau dulu kan sempat viral tuh Mukidi itu orangnya bikin kesel, istrinya bikin apa suka ngeselin istrinya dan segala macam gitu. Nah jadi DX ini saya namain Jadi Mukidi. sejarahnya nama Iya. Mukidi itu ya? Betul, iya. Dulunya ngeselin. Keselin gitu kan. Jadi ya udahlah. Nih kan kita nggak tahu nih kalau nggak nanya langsung nih namanya Mukidi. Gue juga kemarin baca namanya Dokar Mukidi. Wah, cuma gue yang nggak ngerti dari mana nih kata-kata. Tadinya mau saya namain Dokar Jepang ya kan. Dokar itu kan kesannya pelan, tapi Dokar Jepang tuh kenceng gitu kan. Kesannya tua gitu kalau Dokar lah. Saya namain aja Dokar Mukidi. Jadi biar kesannya tuh dia merakyat gitu mas. Karena memang ini mobil apa ya, benar-benar emang saya apa konsepnya itu untuk perjalanan jauh nyaman, karena saya selalu bawa anak istri kalau touring jauh gitu. Jadi saya buat bagaimana anak istri itu nyaman, bisa tidur. Gua kan dari tadi kan berarti 3 tahun ya. Ya. Gua mau nanya satu nih. 3 tahun kok lu kuat amat sih? Sampai bangun sampai 3 tahun lu jabanin gitu. Kalau gua pasti setahun aja udah gobrak-abrik itu bengkel nggak kelar ya kan. Maksud gua kalau gua orangnya nggak sabaran. Pokoknya kalau misalnya terjadi 1 tahun ya udah 1 tahun. Maksudnya kalau lu 3 tahun lu bisa kuat gimana? Ini kuncinya nih. Kuncinya membangun DX sampai 3 tahun itu apa gitu? Yang pertama saya mikirnya duit udah masuk banyak mas. Pertama tuh, yang pertama kali duit udah masuk banyak. Kalau ini nggak saya lanjutin, belum tentu saya dapat lagi yang, karena memang yang saya pikirin pertama bodinya. Kasarnya bodinya dari awalnya memang itu udah lempeng, terus pelan-pelannya udah diganti. Udah gak banyak PR ya, bodinya ya? benar. Terkait dia akhirnya 3 tahun, ya memang saya sabar-sabarin aja. Karena ibaratnya ya tadi saya bilang duit udah masuk banyak, andaikan itu saya jual juga paling laku berapa sih bahan yang belum jadi. Iya, jatuhnya rugi. Ibaratnya saya udah keluar banyak, jatuhnya rugi. Yang penting saya kasarnya ya udahlah, kalau emang nggak ada duit atau belum ada yang mau ngerjain, saya diemin aja dulu lah gitu. Soalnya kan kita banyak nih pengalaman teman-teman yang pada ngechat lebih dari 6 bulan. Iya. Itu udah berstres ya. Wah udah nggak jelas sudah. Ibaratnya udah pengen dijual juga kita ditawarin misal ada DX nih lagi di chat, cuma dia berhenti ngechat. Nah kita suruh bayarin kan bingung juga harganya, iya kan? Kita mau bayar urusan dia sama bengkel kelar apa belum? Kalau misalkan dia belum kelar kan PR juga, ya kan? Kan kita harus bayar ke bengkelnya juga. Dan memang saya udah apa ya, komit bahwa ini DX harus jadi dalam arti kata saya mau lihat hasilnya seperti apa ini. Saya wah ibaratnya godaan di perjalanan mah banyak mas. Ada yang melihat teman udah bangun dijual, ada yang gini-gini, itu saya bilang apa saya jual juga, tapi sayang banget belum tentu saya dapat lagi yang lempeng ya memang. Pas bahkan kasarnya gini mas, kadang udah di perjalanan nih saya udah pakai ini DX ini udah jalan, tiba-tiba ada teman jual 35 juta udah jadi cakep ya, kadang di hati anjir
gua ngebangun sampai 60 juta lebih, 70 juta lebih, ini ada yang cuma 35 juta gitu kan. Cuma kan ibaratnya itu uang yang harus ada saat itu, waktu itu misalnya harus ada 35 ya harus dibayar 35 Langsung ya. langsung. Kalau ini kan saya 3 tahun bener ada 1.500.000 saya beliin dulu perintilannya, interiornya, beli setirnya dulu ya kan, simpen di temen, Jadi joknya kesimpulannya- gitu-gitulah pokoknya. Kesimpulannya lu termasuk orang yang sabar. Iya. Iya kan? Orang sabar rezekinya lebar, bukan mukanya lebar. Ya. Gitu kan. Lepas dari inilah apa masalah pembiayaan kan pasti banyak tuh habisnya kan. Nah selama itu lu kemana-mana pakai apa? Motor. Nah, karena saya ini kan ibaratnya mobil ini selain mobil pertama, ya kan. Terus saya ada mobil kijang punya bapak. Gitu. Nah, kadang pakai kijang bapak kalau buat misalnya yang jauh atau yang kemana. Gitu. Nah, tapi kan kijang bapak ditaruhnya di Jakarta, sedangkan rumah saya di Bogor. Lebih seringnya saya pakai motor. Dulu kalau nengok kemana gitu pakai Lu pernah motor. nggak ditanyain sama bapak? Lu katanya punya mobil, di mana? Kayak gitu. Jadi keluarga saya selain istri mah nggak tahu ini mobil habis berapa. Jadi kalau diceritain mah mungkin, terutama ibu saya tuh yang masya Allah itu langsung mobil gini aja gitu kan ya, namanya apa ya? Nggak tahu ya, mungkin saya suka mobil tua itu ya udah mendarah daging, jadi kayak Susah ya. dia berusaha dibilang, kadang kalau lihat buset ada orang yang benar-benar ori ini sampai ratusan juta ada, tapi saya nggak mau ke arah situ gitu. Yang penting saya bilang ini mobil terlihat enak dipandang, Nyaman bisa dipakai, jamban, nyaman di jalan gitu kan, terutama buat Keluarga. anak istri, buat perjalanan jauh enak gitu. Itu aja sih orientasi dan konsepnya memang kayak gitu. Dan kalau ditanya minder gitu, saya pernah mas mobil ini masuk palet parking, depannya Alphard itu, dia dijepit di antara Alphard, Mercy gitu, saya pede aja, yang penting kan saya bayar gitu kan. Sama-sama bayar. Iya, malah ditanyain, mobilnya bagus mas gini-gini. Ada yang nawar, ada gitu, ini kalau dijual berapa? Saya bilang kalau belum 100 juta nggak saya lepas ini. Iyalah, kalau bagus mah sayang. Iya. Bahkan kalau ke mall saya berapa kali lebih ke palet parking kalau udah rame penuh banget gitu. Bayar aja ya. Palet parking berapa sih? Gua nggak pernah. Kalau kayak di Jakarta beberapa ada yang 50.000. 50.000 itu ya berapa jam aja Setelah kita ya. seserah kita. Gua nggak pernah soalnya. Takutnya mahal kan 200.000 Iya, lagi. enggak sampai, ada yang 60.000, ada yang 70.000 gitu. Gua kagak ngerokok. Ya kira-kira sekitaran 50 ya. Iya. Ya modal PD aja sih. Paling Kalau sering gua- ditanya mah di pom bensin saya. Kalau di pom bensin, Mas, ini nggak capek ya ngerawat mobil gini? Ya, Capek sih. saya ngebangunnya sih 3 tahun gitu. Ya capeknya cuma Capeknya udah hilang kali disenengin ya. sama kepuasan gitu. Ya enak. Ya kalau ditanya Ya, capek berarti iya. capeknya udah hilang. Dibikin rapih aja. Kayak mesinnya udah saya bikin wire tap, jadi kalau pas buka kap orang udah kabelnya nggak ada gitu kan, cuma kabel sedikit. Mesinnya udah dibikin ya agak kencang dikit lah, minimal nggak ketinggalan lah di tol. Kalau balap-balapan sama Avanza doang mah bisa lah. Jadi kalau terakhir kalau misalkan apa benerin mesin gitu-gitu, sebenarnya lu nyaman di mana sih? Kalau ini gini, tergantung kerusakan atau tingkat kesulitannya sih mas ya. Kalau cuma sekarang ini, kalau cuma Misalkan turun mesin nih, kalau turun mesin nih misal. kalau turun mesin kebetulan teman-teman dom bengkel kan udah ibaratnya udah ini capable lah, udah bisa untuk melakukan itu gitu. Jadi kadang kita rombongan turunin ini turunin ini, saya pun ikutan gitu. Jadi saya bisa tahu nyopot ini dari sisi sini gitu. Tapi kalau udah sisi yang tingkat kesulitannya kita udah nyoba nggak bisa, nah ada bengkel Khusus ya. yang khusus gitu, Minta Betul, tolong ya. minta tolong gitu. Kalau untuk di saya sih kadang di Taher, bengkel Taher itu Di Tangerang ya. di Tangerang itu
kayaknya mobil saya settingan karbunya cocok di situ. Saya karena udah nyoba di beberapa lokasi kurang ini ya, kurang puas lah ibaratnya, belum dapat feel-nya gitu. Enak kalau misalkan di Taher enak gitu Ya kalau di Taher Terus soalnya kan kalau orang beda-beda iya kan? beda-beda punya Kayak karakternya. ada juga yang di mana tuh Betul. dekat pinggir kali itu Iya betul. Tergantung feel-nya sih memang. Karena memang apa ya, ada orang mungkin yang pakai mobil ya udah gitu kan, asal cuek gitu. Tapi pas kita yang pakai gak enak. Nah saya merasakan mobil si Mukidi ini di diri saya tuh kadang ada suara dikit saya udah risih tuh mas, suara apaan ya saya bilang, cari ya tanya kadang ke teman-teman di dom bengkel, ini kenapa ya ini saya gini, ini kenapa ya lampu saya gini, udah risih gitu. Itu kenapa, makanya jadi ada aja yang harus dibenerin. Dan satu lagi nih mas, saya ngerasa kendaraan DX atau yang saya miliki ini kayak punya nyawa. Jadi kalau saya kesel, malas lah gue ngurusin, tuh ada aja dia yang ngurusak. mogok ya Mogok, bukan mogok gimana ya, jadi rewel ini udah bener nih tiba-tiba merembet ke sini ada aja dia harus ngeluarin duit. Tapi kalau disayang, dipuji, kita pakai meskipun seminggu satu Cuci minggu lah ya, doang, minimal. cuci minimal cuci. Itu alhamdulillah mas awet, dan itu udah saya rasain. Jadi mobil ini kayak punya nyawa gitu. jadi kayak udah menyatu ya Bener. Orang waktu itu saya mangkrakin di garasi 1 bulan. Pas saya nyalain, olinya udah nyampur sama air. Jadi kayak warna susu, turun mesin setengah. Jadi memang harus. kalau cerita tentang anak-anak DX nih, anak-anak mobil tua lah. Ya kita cuma DX kan banyak teman-teman. Ya. Kalau lu tanggapannya gimana? Anak-anak mobil tua ya. Iya. Kan macam-macam tuh. Iya. Jadi selama saya kenal mobil tua ya, dari 2013 akhir saya main Mobil tua. mobil tua, ya maksudnya naik mobil tua itu Corolla 79. Saya melihat ada yang memang teman-teman pemain retro nih ada yang loyal artinya dia apa ya, baik itu ke komunitas atau apanya itu benar merasa memiliki banget gitu. Nah sampai-sampai mungkin melupakan yang benar-benar niatnya silaturahmi tanpa batas, tanpa merek dan segala macam, kadang lupa karena terkait komunitas atau apa gitu. Tapi ada juga yang memang sekedar hobi, ya kan, sekedar hobi yang cuma Ada juga. timbang hobi aja masa sampai ribut berantem gitu kan. Ada juga yang hobi musiman. Ya ada yang hobi musiman yang memang pengen nyoba, pas udah duit nyoba, ya, wah bisa ternyata pahit juga main mobil tua, akhirnya Hilang dia lagi. jual. Ada juga yang jualan. Benar. Jualan doang. Betul. Ya namanya di Betul namanya. kayak komunitas ya. Komunitas Jadinya apa ya? Kadang simpang siur, makanya kenapa saya selalu sama teman-teman kalau ada apa-apa klarifikasi langsung face to face, head to head aja. Itu biar nggak salah paham. Kalau memang nggak Clear, suka, ya. samperin orangnya, ngomong. Kalau nggak mau ketahuan orangnya, samperin sendiri atau apa, udah ketemu selesaiin. Kasarnya ini cuma sekedar hobi, jangan terlalu mesin lah. Kasarnya jangan sampai karena hobi keluarga berantakan, Jadi karena musuhan, hobi gitu ya. jadi musuhan. Padahal banyak mah ketemu di kereta ya biasa aja, kasarnya misal ketemu di bis apa. Tapi banyak kan sih yang musuhan lagi nggak sih. main Iya. gitu. Iya, Musuhan ya, banyak ya. ada aja. Iyalah. Jadi kan gue juga cerita mobil tua nih. Mungkin banyak juga teman-teman yang mau merawat mobil tua kemana. Terus ntar kalau udah jadi kemana. Yang lu ketahui di sini banyak komunitas kan. Ya. Ya kan? Yang lu sering banget denger apa aja gitu di mobil tua tuh. Yang sering inilah ketemu pas touring atau ketemu pas apa gitu. Biasanya sih kalau pas kumpul nih ya, kalau dulu mungkin kayak grup lah, misalnya grup ya mas ya. Awal-awal misalnya grup itu ngomongin ada yang, mas mobil saya ini kenapa ya, nah ada penjelasannya biasanya. Kalau sekarang lebih banyak malah ngomongin yang nyupirnya daripada mobilnya. Udah berubah ya. Betul. Tapi kadang kalau pas touring jauh gitu, kenapa saya selalu ya alhamdulillah sih banyak sering ikut, terutama touring yang jauh-jauh acara retromantik, karena saya pengen ketemu teman-teman di setiap daerah gitu kan, yang ngocolnya. Biar saling kenal gitu. Iya, yang ngocolnya kayak, karena dulu saya pas masuk dom pertama taunya di grup kan bang awalnya. Saya pengen tahu tuh yang namanya si A, gimana sih orangnya. Akhirnya saya ikut touring pertama Barang dulu ya. ke Kudus.
Iya, pertama touring terus bertiga doang dulu tuh, 3 mobil doang. Saya pengen tahu yang namanya si A siapa, ini yang mana Bang Ben. orangnya. Iya, Bang Ben tuh yang mana. Pas udah tahu, oh ini Soalnya kalau Bang Ben kan nggak ada fotonya ya. Iya. Fotonya monyet, jadinya Fotonya DX, mobil gitu kan. Jadi akhirnya pas udah ketemu tahu, oh ini. Jadi setiap touring kangen pengen ketemu orang ini yang orangnya yang lucu. jadi ini. sekarang suasananya ini ya, ngangenin ya Ngangenin. teman-teman yang Contoh lagi nih, habis corona 3 bulan, waduh ibaratnya saya udah ngebet banget pengen touring jauh, pengen ngobrol, ketemu sama rekan-rekan, sharing, Jawa Tengah hari udah pernah kemana aja? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Semarang, Jogja, terus Tegal, terus Kudus, Jepara, Jepara udah pernah. Ya? nah, Jepara nginep ya dulu ya. Jepara nginep betul. Terus mana lagi ya? Itu awalnya dari mobil tua berarti. Iya, dari mobil tua. Kebetulan orang tua saya orang Semarang, jadi ya saya sedikit-sedikit bisa bahasa Jawa, nyambung lah jadinya. Ya karakternya jadi kenal lah. Walaupun agak lama ya. Agak lama. Ini karena banyak jadi Iya. bahasa Jawa kali ya. Selama main di DX, main retro di DX sih ya paling banyak Jawa Tengah sih paling banyak ya, sering touringnya. Sering acara ya. Ya, kalau dulu-dulu tuh malah lebih enak. Kita kalau touring nggak mesti event yang besar, tapi kadang ada ultahnya retro mana kita hadir. Cuma sekedar 2 mobil, 3 mobil gitu, tetap nyenengin gitu kan. Yang penting saya, nongol ya. ya yang penting Nongol yang ketemu. saya cari tuh memang apa ya, suasana ketemu kangennya sih gitu. Enak. Waktu itu kan memang apa ya, ibaratnya ya mungkin sekarang anak udah nambah gitu kan ya Mas, jadi lebih mikirin. Kalau sekarang kan harus ikut, kalau dulu kan ngikut kadang saya nebeng, kadang ini. Kalau sekarang bawa udah males Bawa mikirin tuh keluarga ya. ini nginepnya di mana ininya. Apalagi sekarang tol udah nambah ya Oh, kan, duit udah harus lebih banyak mikirin. berarti Iya ya. bener. Kalau dulu masih patungan enak gitu. Kemana-mana gampang ya. Jadi makanya kenapa kalau mau touring saya selalu melihat dan berharap dari teman-teman yang di komunitas di DOM itu infonya itu jauh-jauh bulan, jadi saya bisa nabung kasarnya ya. Nabung ini buat tol sekian, Pas ini hari H sekian. udah Pas hari H udah siap berangkat. Saya pernah yang dadakan sampai jual HP Mas, biar bisa buat berangkat. Teman saya malah ada yang resign. Itu Ada udah teman kayak saya kecanduan iya, kali ya. resign demi bisa buat touring. Waduh keren itu. Dia udah berapa kali resign itu. Inisialnya V, F, Ferry. Ferry Inisial Rivaldi. Aduh, itu dia Udah sampai resign kecanduan itu. kali ya. Tapi ya gimana sih ya, namanya kayak gitu kan susah ya. Namanya pengen touring mau ditahan ya, Iya, kan? benar. malah puyeng doang ya. Iya. Sebenarnya kan lu dapet juga info dari grup. Betul. Ini loh liputan touring kemana misalnya. Tapi kan kalau nggak ikut kurang puas kali ya. Iya. Benar-benar. Inilah lu kasih tips lah buat teman-teman ya yang mau pada main mobil tua apa sih sebenarnya. Misalkan belum pernah punya mobil tua, belum punya teman, itu kadang-kadang mereka tuh bingung gitu. Sebenarnya kalau komunitas mobil tua kan banyak, tiap daerah ada gitu. Maksudnya tips-tips apa lu dulu pertama gimana gitu. Misalkan tiba-tiba pengen beli DX, pengen beli Corolla, pengen beli apalagi yang aneh-aneh, gue sih nggak ngerti lah. Maksudnya tips-tipsnya gimana? Maksudnya biar orang itu nggak takut gitu. Sampai kan orang pada takut nih melihara mobil tua, takut mogok, takut apa, takut spare part mahal, susah. Jadi kalau yang pertama sih, yang paling pertama dan utama itu yang pertama niatnya dulu. Niatnya dulu nih. Habis niat kita lihat budget. Sesuaiin budget. Nah, sesuaiin budget, terus kita sering-sering googling, sosmed, lihat-lihat. Baca-baca ya. Nah, tipikalnya kita mau main mobil tua nih misalnya dari merek-merek yang memang sudah umum dan gampang spare partnya. Gitu. Kalau yang sekarang ini kan Toyota dari berbagai tipe itu kan memang mobil tuanya termasuk masih bisa ya sih, banyak. gitu ya. Spare partnya pun kadang kanibal kayak DX bisa pakai punya Hijab. Ya kan Mas, kadang bisa pakai punya Starlet. Nah itu, jadi spare partnya itu selain mudah, cari yang dia bisa kanibal gitu, bisa pakai apa gitu. Terus kedua,
kalau memang mau ngikut komunitas, cari komunitas yang cari historinya, tanya-tanya kan bisa tuh pasang. Kalau di yang komunitas sudah besar tuh kayak misalnya kalau di internet ada modifikasi.com. Nah, googling aja yang bicara tentang DX. Nah, nanti di situ ada yang kita lihat orangnya yang selalu menjawab misalnya. Nah, coba kontak orang yang menjawab itu, ngobrol. Nah, nanti biasanya dari situ nyambung tuh masuk kemana-mana. Nyambung kemana-mana, nanti dikasih saran. Nah, dari saran itu coba kita ambil kesimpulan. Dari kesimpulan itu kita mau ngambil lanjut atau mau stop. Pengetahuan ya. Ya, misalnya oh Terus ternyata apa mau? spare partnya sekian, pasarannya misalnya iseng-iseng aja, misalnya lihat di OLX, DX atau apa gitu, mobil tua seperti apa sih, misalnya oh spare partnya masih banyak, terus harganya pasarannya sekian, budget masuk, ya udah, Bismillah. Nah biasanya apa ya, awal-awal ya setahun lah biasanya tuh dia akan ngerasain entah pahit atau dia akan puas. Kalau pahit biasanya dia menyerah ya kan, jual. Kalau dia puas dia akan modif. Konsepnya kan sekarang ada yang rally, street itu yang ceper gitu. Nah tinggal arahnya mau kemana nih gitu. Kalau mau lifestyle street ya berarti ceper. Cuma kekurangannya Mandi perih aja ya. polisi tidur dia harus nangis ya kan, ceper tuh kan susah. Murah-murah ya. Nah, kalau rally tinggi ya kan nyaman tinggi ya, cuma kan tampilannya memang ya begitu gitu, tampilan style tinggi. Atau Kalau mau lebih cari yang orisinil ya. Orisinil, konsepnya standar berarti benar-benar di orisinil, peleknya pelek kaleng. Karena orisinil sendiri sekarang pasarannya antara 35 sampai 45 udah dapat orisinil, udah ada yang jual orisinil ya. 25-45 Nah, kalau yang sampai benar-benar orisinilnya, catnya ya. benar-benar ada logonya TX Toyota zaman dulu atau segala macam, itu pasarannya udah 50 ke atas, bahkan ada yang sampai 150 gitu. Iya sih, harganya udah gila ya. Karena memang sekarang pun orang banyak yang nyari minimal itu 60% orisinilnya. Misalnya dia mau nyari DX mas, biasanya yang dia lihat 60% orisinilnya, meskipun pada akhirnya nanti sama dia orisinilnya dicopot, diganti apa, seenggaknya mereka tahu mobil ini masih dirawat orisinil. Karena kalau kita lihat banyak pasaran di sosmed, Facebook atau segala macam, ada yang macam-macam kan, udah nggak bentuknya udah nggak jelas, kadang ada yang apa gitu kan. Kalau lu nyari mobil, saran lu apa? Mesin? Nah, Apa body? Nah, kalau saran saya, yang pertama dilihat memang body. Karena body, ya itu dia, kayak ibaratnya cuma ngecat aja sekarang itu udah nggak dapat mungkin 6 juta 7 jutaan ngecat ya. Apalagi kalau sampai krok total itu sampai 14 juta, krok total ya, sampai ibaratnya yang ngelas gini. Nah itu body namanya. Patokannya simpel, kalau dari pintu tinggal kita ini aja, kalau dia enteng terus nutupnya ngayun sendiri, terus dia nggak turun, engselnya bagus dan segala macam. Nah terus tapi masih ada dari sasis juga, terutama sasis depan mas, sasis depan ruangnya mesin itu, nah itu yang paling sering. Karena kan ibaratnya hujan langsung jatuhnya ke situ dulu mas. Saat hujan itu, nah itu propos, nah itu bagian-bagian itu. Kalau mesin patokannya kayak misalnya cari orinya DX misalnya ya, kalau untuk DX cari yang mesinnya 4K, itu bisa dilihat dari headnya itu kan ada celah yang bentuknya kayak lubang itu. Nah kita lihat aja kalau ketebalannya masih jaraknya jauh, ketebalan si headnya itu ya berarti dia masih bagus. Nah tinggal kalau lain-lainnya sih masih bisa dibenerin lah, diakalin ya. Nah diakalin. Yang paling penting itu karena memang body, karena celah-celah yang sempit, ibaratnya celah semut itu yang menyebabkan propos, jalur air segala macam yang seharusnya nggak masuk air jadi propos ngendek di situ. Ibaratnya tangan aja susah masuk, apalagi kita harus buka propos, wah udah merembet kemana-mana gitu. Jadi body pertama kalau saya ya, habis body sasis ya baru mesin. Makanya minimal 60% secara keseluruhan ya, 60% secara keseluruhan. Untuk apa namanya interior ya itu tergantung selera sih. Kalau memang mau ngejarnya banyak orinya ya monggo lah, itu masih harga di pasaran 25 sampai 30 udah ada kok ya. Dapat interiornya masih ori gitu kan. Karena memang yang dilihat pertama saat kita bawa itu kan eksterior luar ya.
kadang ada yang cat, wah bagus, pas diketok tebel banget dengkulnya, ya kan, itu udah kelihatan. Bahkan saya punya senter bentuknya magnet, kalau ngetes mobil-mobil orang tuh saya tempelin aja di pintunya, kalau senter saya jatuh berarti udah tebel banget itu dengkulnya. Besinya jauh ya. Ya harusnya rapet gua ngetang, wah itu udah keras tuh si senternya udah magnet tuh, jadi itu masih kaleng tuh. Oh, berarti lu kalau deketin mobil Iya, center, iya. lu ngecek. Iya itu gua ngecek tuh mas, masih kaleng nggak nih? Masih kaleng nggak nih? Mobil siapa aja yang udah lu cek? Kemarin sih yang baru jadi itu, yang baru-baru jadi itu saya tes. Kalau punya saya itu yang nggak nempel itu di bagian pintu supir tuh agak nggak nempel gitu, tapi Berarti masih nempel, agak tebel gitu ya? agak tebel di situ dia. Gue baru tahu ada Iya. senter magnet Bang. Iya ada senter magnet mas, itu bisa dicoba ngetes kaleng. Kemarin saya tes di dom bengkel ada mobil yang baru mau jadi itu, saya tes, wah itu sampai pintunya bisa saya buka pakai senternya itu, saking Berarti lekat banget dia, kalengnya ya? masih tipis tuh. Jadi dia nggak benar-benar Lu yang punya nggak tahu. kaleng-kaleng. Yang punya nggak tahu. Nggak tahu saya tes. Iya iya. Gitu sih. Tapi kalau sampai hari ini lu masih semangat? Insya Allah sih saya masih semangat mas. Apalagi ibaratnya udah mendekati, ya saya anggap ini 85% lah mobil saya udah mau sesuai yang saya mau gitu kan. Si PR-nya tuh hanya lebih kepada variasi, misalnya kayak ini saya lagi ngetes shocknya nih mas, mana yang empuk, mana yang saat saya bawa penumpang dia nggak ambles, nah itu aja, lebih kepada percobaan ini aja, aksesoris, nah lebih ke aksesoris ya. Kalau secara nyaman di jalan itu sih saya udah Gak enak ya. enak lah. Kan sebenarnya bagaimana kita yang bawa sih sebenarnya, karena kan ibaratnya hari-hari atau mungkin yang kita bawa ya, karena ini mobil pertama, mobil ini yang saya bawa kemana-mana. Udah, yang penting feel-nya udah nyatu. Ya. Betul, feel-nya nyatu. Karena memang kalau yang feel-nya udah nyatu, kadang ngegas di jempol berasa beda aja itu udah, wah ini mobil gak enak nih ya, itu berarti feel-nya udah dapet banget itu. Wah mobil berbet nih gak enak nih itu. Kadang orang yang di belakang emang tahunya berbet gimana sih, misalnya kan gitu kan, kalau yang nggak tahu ya misalnya perasaan enak aja misalnya kayak gitu kan. Oke lah Gus, ini kita udah ngobrol banyak banget. Siap, Teman-teman biar kita sih, gua sih ngobrol gini buat nambah wawasan teman-teman. Mudah-mudahan Ada membantu teman-teman motivasi apapun. benar, dan memotivasi. Jadi ada yang misalnya udah patah arang, udah nyerah terhadap DX-nya ngebangun, udah nggak jadi-jadi. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun nggak jadi-jadi, ada yang udah mau 5 tahun masih mangkrak gitu kan. Kalau ada 5 tahun kelewatan kayaknya. Ya udah, pokoknya lu pada yang mau bangun pola baik, ini udah ada contoh nih 3 tahun, tetap semangat, ya kan? 3 tahun tapi jadi sekarang udah lagi panen nih ceritanya, kalau lagi nanam di panen nih. Udah bagus, udah Tinggal nyaman, menikmati. tinggal menikmati. Ya udah, terima kasih nih teman-teman yang udah pada Siap. nyimak nih. Kita udah sore banget ya. Barangkali mau pulang ke Bogor listriknya, ya kan? Sampai ketemu lagi di obrolan kita di Ngobeng. Jangan lupa subscribe channel Awang AS. Kalau berguna lu subscribe lah. Like and share. Oke Gus, terima Semua yang kasih ya Gus. bermanfaat. Waktunya Gus, terima kasih. Terima kasih mas. Salam sekian Bandung. Wik.